Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Education Talk, dan kali ini kami menghadirkan narasumber yang tak kalah menarik dengan narasumber-narasumber yang lain dan tentunya sangat hebat di Universitas Boswa ini. Langsung saja bersama saya Rini Mulkhairi akan membahas tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Wah, sangat menarik tentang isu yang akan diangkat ini. Dan kira-kira siapa narasumber yang hebat ini? Langsung saja dengan bangga saya perkenalkan, beliau adalah Dr. Adeferi Afrizal SHMSC. Sebelum masuk ke sana, saya ingin memperkenalkan beliau adalah saat ini dosen di Universitas Boswa ya Pak? Siap. Sekaligus apa nih Pak? Anggota? DPRD Kabupaten Bone. Siap. Sudah sangat tepat untuk membicarakan hal ini. Terus ke narasumber yang kedua kita ada mantan ketua BEM di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik periode 2022-2023 ya? 2021-2022. Oke, 2021-2022 yaitu Baso Muhammad Ikram. Siap. Assalamualaikum, apa kabarnya Pak? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Saya punya pantun kan? Apa itu? Indonesia negara hukum. Siap. Assalamualaikum. Wah. Aduh, sekedar informasi nih ya teman-teman, sobat edukasi, sobat Unibos yang ada di rumah. Sebenarnya saya sangat bahagia sekali kedatangan tamu hari ini di meja podcast ini, karena mereka ini adalah panutan-panutan saya. Satunya adalah mantan ketua BEM, karena kami berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kemudian yang satunya lagi sangat menginspirasi saya karena dia adalah dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan menjadi tempat saya untuk banyak memperbincangkan tentang hal-hal akademik. Nah, kembali lagi kita dipertemukan di sini, senang sekali rasanya Pak Baso. Terima kasih atas kehadirannya. Mengenai dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, sebenarnya saya ingin langsung masuk ke Pak Ferry. Membahas tentang bagaimana sih Pak sebenarnya alur untuk pembuatan undang-undang pada umumnya dulu deh Pak. Oke, saya rasa menarik sebenarnya tema kita ini. Memang dalam beberapa bulan terakhir ini memang menarik banyak perhatian masyarakat, khususnya terkait dengan cipta kerja. Kalau kita lihat sebenarnya, kita lihat di dalam proses pembentukan sebuah kebijakan atau sebuah peraturan perundang-undangan, memang itu harus dilalui dari paling tidak ada masalah yang ada di dalam masyarakat. Itu yang kemudian menjadi patokan utama kenapa kita butuh sebuah kebijakan atau undang-undang. Masalah apa yang kemudian ingin kita selesaikan, itu yang kemudian menjadi patokan utama. Yang kemudian harus kita lihat bahwa apakah masalah ini harus atau bisa diselesaikan atau hanya bisa diselesaikan dengan menggunakan undang-undang. Kalau jawabannya iya, oke, kita lanjutkan. Nah, menarik ketika berbicara terkait Undang-Undang Cipta Kerja ini, karena kemarin gelombang protes yang ada itu kan lebih banyak terkait dengan misalnya aspek publik yang kemudian tidak dilibatkan. Padahal jelas dalam proses sebuah pembentukan kebijakan atau pembentukan undang-undang, dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan itu yang sebelumnya Undang-Undang 11 2011 itu mengatakan bahwa ada hak publik atau masyarakat untuk terlibat di sana. Betul. Nah, ini yang kemudian mungkin adik-adik mahasiswa juga ikut perjuangkan di lapangan, melihat bahwa minimnya proses partisipasi publik. Itu yang kemudian juga kan kita lihat dalam putusan MK sebelumnya, bahwa ada dalam bahasanya MK disebutkan bahwa proses pembentukannya itu tidak menunjukkan yang namanya meaningful participation. Artinya masyarakat tidak dilibatkan secara tepat di sana, secara betul-betul, sehingga itu harus diperbaiki. Artinya dalam prosesnya sebenarnya itu yang dianggap kurang dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan ini. Nah, dampaknya apa ketika kemudian masyarakat tidak terlibat? Itu tadi, bahwa apa yang kemudian kita keluarkan, undang-undang yang dikeluarkan, kebijakan yang dilahirkan itu bisa jadi berdampak tidak sesuai dengan kebutuhan dan harapan yang ada dalam masyarakat. Kalau tidak sesuai, itulah yang kemudian terjadi gelombang protes dan penolakan, pasti akan terjadi di mana-mana. Nah, jadi itu tahapannya. Ketika semua itu sudah selesai, sudah tidak ada gelombang protes dan segala macam, semuanya sudah menerima, harusnya itu baru kemudian kita lanjutkan pada proses penetapan. Baik.
seperti itu. Jadi diakui ya Pak bahwa pada tahap pembuatan undang-undang ini perlu adanya upaya partisipatif dari masyarakat. Itu wajib. Wajib, baik. Nah, masuk ke Ikram nih. Ya. Kira-kira apa sih yang dibawa ke meja podcast ini? Kemudian Ikram sebagai mantan ketua BEM yang beberapa kali saya lihat memegang toa di luar sana. Dan kira-kira apa sih yang digugat dari Undang-Undang Cipta Kerja ini dari segi kemahasiswaan? Oke, baik. Saya mungkin menyambung ya terkait dengan pembicaraan kita tadi terkait dengan proses bagaimana kemudian proses Undang-Undang Cipta Kerja ini lahir. Ya. Jadi mungkin saya ingin berangkat pada mengatakan bahwa Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini merupakan produk akal-akalan pemerintah. Ya. Kenapa kemudian saya mengatakan seperti itu? Karena memang jelas dalam prosesnya itu banyak mengakal-akali masyarakat. Ya. Jadi saya agak bingung juga sih ya, Kak, Pak. Ya. Dalam prosesnya bagaimana kemudian para penyelenggara negara kita, baik itu pemerintah maupun DPR ya, melahirkan yang namanya produk undang-undang, produk politik yang dinilai itu mengabaikan atau mengesampingkan aspek-aspek daripada pembentukan peraturan perundang-undangan. Berbeda misalnya ketika misalnya ini organisasi menyusun anggaran dasar, anggaran rumah tangganya misalnya, dan kemudian didapatkan masih banyak hal yang keliru, ya oke, tidak jadi permasalahan karena itu masih dalam sebuah proses belajar ya. Tetapi kalau dalam konteks penyelenggara negara, eksekutif maupun legislatif, dengan berbagai macam orang cerdas di dalamnya, ahli, ya, akademisi di dalamnya, tetapi melahirkan produk undang-undang yang kemudian nilai MK itu cacat prosedural. Wah. Ya, tentunya inilah yang kemudian menjadi fenomena yang membingungkan tentunya bagi kita. Oke, sampai situ fenomena yang membingungkan Pak. Gini nih Pak, sebenarnya pada saat pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja ini saya garis bawahi dari kata Bapak barusan bahwa biasanya pembuatan undang-undang itu lahir karena adanya kebutuhan. Saya kembalikan nih Pak, mungkin karena Bapak berkecimpung di DPR yang menampung aspirasi masyarakat dan rakyat, apakah sebenarnya undang-undang ini lahir karena memang kebutuhan Pak? Baik, jadi kebutuhan itu artinya ada dua. Ada memang kebutuhan misalnya khusus pemerintahan terkait itu. Bisa jadi tidak terkait langsung dengan masyarakat, itu boleh. Tetapi ada hal yang memang itu berangkat dari kebutuhan masyarakat atau aspirasinya masyarakat seperti apa. Itu hal-hal yang terkait dengan publik. Nah, pertanyaannya kemudian apakah Cipta Kerja ini terkait dengan publik? Kan terkait dengan publik. Jadi seharusnya memang tadi kalau katanya Ikram bahwa ruang-ruang partisipasi publik itu harus ada dan dibuka. Nah, itu yang kemudian menjadi kurang dalam prosesnya ini, makanya kemudian diputuskan bersalah. Bukan bersalah, keliru oleh MK. Nah, yang menarik adalah pantunnya Ikram tadi itu sebenarnya poin penting dalam ketika kita berbicara dalam administrasi publik atau hukum administrasi. Kenapa? Karena yang disebutkan Ikram itu adalah asas legalitas dalam yang namanya hukum administrasi. Artinya apa? Ketika tidak ada aturannya, harusnya tidak boleh dilakukan oleh para pejabat publik. Nah, artinya apa? Ketika aturannya mengatakan ada hak masyarakat di sana untuk ikut terlibat, harusnya itu kan dibuka. Tapi ini tidak dilakukan. Nah, itu yang kemudian saya rasa agak sedikit melenceng dari prosedur apa yang seharusnya. Kalau secara substansi mungkin kita bisa perdebatkan satu persatu yang begitu banyak, tetapi kita mungkin bisa fokus ke bagaimana kemudian ini disusun dulu. Nah, itu yang kemudian menjadi poin utama sebenarnya kenapa ini dianggap kemudian bermasalah. Kalau terkait kebutuhan tadi, nah itu bisa dilihat lagi karena Undang-Undang Cipta Kerja ini klasternya kan begitu banyak. Iya, betul. Apakah klaster yang ada misalnya di lingkungan, di dunia kerja, perizinan dan yang lain-lain itu adalah memang masalah-masalah atau kebutuhan yang dibutuhkan di bidang-bidang itu yang kemudian perlu diklarifikasi. Nah, saya rasa sebenarnya memang ada beberapa hal, misalnya perizinan yang terlalu berbelit-belit itu ingin disederhanakan, itu memang aspirasi para pengusaha. Tetapi apakah yang terkait dengan dunia kerja itu, buruh dan segala macamnya itu mungkin betul ada beberapa yang berangkat dari aspirasi masyarakat, tapi mungkin masih ada yang kemudian
belum ada di sana. Karena tidak semua yang ada di legislatif itu atau apa yang ada di lembaga eksekutif legislatif itu semuanya mereka tahu bahwa ini masalah masyarakat. Yang paling paham masalah masyarakat itu adalah masyarakat. Makanya mereka yang kemudian harus dilibatkan untuk menyampaikan itu. Betul. Tidak bisa kemudian di monopoli oleh satu atau dua lembaga saja, Diintervensi seperti ya, itu. Pak. Iya. Betul. Nah, masuk ke Ikram karena beliau adalah perwakilan dari BEM dan khususnya organisasi kemahasiswaan. Iya. Saya ingin tahu dong, apakah khususnya BEM ini, karena beberapa kali saya dapatkan BEM turun ke lapangan untuk menyuarakan ini, substansi yang mana sih di Undang-Undang Cipta Kerja yang digugat? Tentu sebelum berangkat masuk kepada substansi, Iya. lagi-lagi saya ingin menyampaikan bahwa terkait dengan proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ini, kenapa ini penting kemudian untuk kita sorot, bahwa kemudian telah diputuskan, pada saat itu telah diputuskan bahwa Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini dikatakan inkonstitusional bersyarat ya. Terus alih-alih kemudian pemerintah memenuhi syarat tersebut karena diberikan waktu 2 tahun untuk memperbaiki oleh MK, alih-alih kemudian pemerintah mengimplementasikan putusan tersebut, tetapi justru pemerintah menempuh jalur lain, yakni Perpu. Ya oke, secara konstitusional memang sah saja Perpu itu berdasarkan tafsir subjektif daripada presiden ya, pemerintah. Tetapi Perpu ini kemudian akan menimbulkan problem juga dalam penegakan hukum kita. Karena kenapa? Dalam penegakan hukum di negara kita yang dilakukan secara check and balance, di mana lembaga yang satu dengan lembaga yang lain itu kemudian saling mengawasi, dengan ketika putusan MK mengatakan bahwa sifatnya final and binding, nah seharusnya alamat dari putusan tersebut pemerintah dan DPR itu harusnya melaksanakan putusan MK terlebih dahulu, tidak menempuh jalur lain. Karena kenapa? Mematuhi konstitusi itu juga harus mematuhi putusan MK, karena MK merupakan bagian daripada organ konstitusi kita. Betul yang disampaikan tadi bahwa ada beberapa poin yang menjadi catatan dari MK. Yang pertama itu adalah ya meaningful participation misalnya, asas keterbukaan. Kita juga pada saat itu dalam melakukan demonstrasi kita sulit untuk mengakses ya. Justru alih-alih kemudian kita sulit, justru pemerintah malah ini menyerang kita dengan mengatakan bahwa yang melakukan aksi demonstrasi itu termakan hoax, disinformasi. Padahal ini hal yang membingungkan, bahwa yang harusnya mempunyai kewenangan penuh dalam memberikan informasi kan pemerintah seharusnya. Nah, makanya saya mengatakan bahwa putusan MK itu sifatnya final and binding, ya. Seharusnya pemerintah mematuhi putusan tersebut terlebih dahulu, sehingga dengan adanya Perpu ini, putusan MK itu dengan sendirinya hilang objektivitasnya, ya. Padahal di sisi yang lain juga mengatakan bahwa di Perpu Undang-Undang Cipta Kerja itu kemudian masih diberlakukan sepanjang itu tidak bertentangan dengan konstitusi. Ya, ini kan juga membingungkan. Di sisi lain sudah dikatakan bahwasanya ini inkonstitusional bersyarat, diberikan waktu untuk memperbaiki, tetapi di sisi yang lain kemudian timbul Perpu. Terus di beberapa poin itu kemudian dimasukkan kembali dan dikatakan masih bisa diberlakukan. Wah, ternyata banyak sekali kekeliruan yang dinilai oleh BEM ini, khususnya mahasiswa, dalam pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja melenceng ya dari apa yang seharusnya. Tidak hanya itu saja, Kak. Tidak hanya dari keterlibatan publik ya, aksesnya yang sulit, tetapi dari segi metode juga. Bahwa kita ketahui bersama metode Omnibus Law ini sebenarnya metode yang dulunya tidak dikenal dalam Undang-Undang P3 kita ya, Undang-Undang 12 tahun 2011 pembentukan peraturan perundang-undangan, tidak dikenal. Tetapi setelah adanya putusan MK mengatakan bahwa metode ini tidak dikenal, kemudian pemerintah melakukan revisi ya, memasukkan metode ini dalam Undang-Undang P3 itu, yang kemudian alhasil metode ini sah untuk kita gunakan. Tetapi yang saya ingin mengatakan bahwa alih-alih kemudian seharusnya produknya yang diperbaiki ya, bukan ini dasar payung hukumnya yang diperbaiki. Saya kira seperti itu. Berarti dia sudah salah dari alirannya di awal. Ya betul. Okay. Betul. Kalau kami menilai bahwa pemerintah memang
ini menampilkan sikap arogansinya. Wah. Ya, arogansinya ini. Berarti biasanya kan kalau orang arogan berarti bisa kita curigai bahwasanya ada kepentingan di dalamnya. Waduh. Apakah ini kemudian Omnibus Law Cipta Kerja ini lahir karena kepentingan bisnis? Karena bisa saja ada beberapa penelitian yang setelah saya baca, salah satunya penelitian dari profesor saya lupa namanya di Inggris, dia mengatakan bahwa dalam bukunya dia mengulas terkait dengan global company dan political regulation, di mana dia mengulas terkait dengan regulatory competition, di mana saat ini memang banyak negara-negara dunia ini berkompetensi untuk membuat suatu kebijakan yang kemudian mereka akan tawarkan kepada elit-elit politik ataupun pelaku ekonomi global. Siap. Mengundang investasi masuk. Tapi bukannya kita hidup karena ada kepentingan emang? Ya, memang. Tetapi kepentingan kalau untuk segelintir orang kan yang menjadi masalah, Kak. Ya, tentunya pemerintah tentu harus membuat suatu regulasi ataupun DPR, tentunya itu harus memikirkan kemaslahatan umat yang banyak. Oke. Tadi beberapa kali diucapkan sama Ikram Pak tentang konstitusional bersyarat. Apa itu Pak? Boleh dijelaskan? Jadi sebenarnya bahasa konstitusional bersyarat itu memang baru kali ini dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kalau memang artinya bisa dikatakan bahwa putusan itu memang tidak tegas juga sebenarnya. Kalau kita lihat tadi kan disebutkan bahwa salah satu alasannya adalah yang pertama Omnibus Law itu memang tidak dikenal di Undang-Undang 12 2011, dan ini yang kemudian digunakan pemerintah dan juga DPR untuk kemudian berusaha menyederhanakan regulasi. Kalau tadi dikatakan adanya kompetisi global terkait itu dan segala macam, ini yang kemudian digunakan oleh Indonesia. Pertanyaannya kemudian balik lagi ke tadi bahwa asas legalitas maupun administrasi itu harus ada aturannya dulu baru dilaksanakan, kan seperti itu. Kalau tidak ada aturannya, belum ada yang mengakomodir mekanisme Omnibus Law, tiba-tiba ini dijalankan, kira-kira betul atau tidak? Kan jawabannya di situ. Harusnya dalam konteks itu MK sudah bisa memutuskan dengan tegas. Tetapi MK lebih melihat kepada prosesnya, bukan substansinya di situ. Artinya mungkin menurut MK bahwa ini masih bisa diperbaiki dalam hal proses proseduralnya dan segala macam. Padahal sebenarnya prosedural itu juga terkait dengan yang tadi saya katakan bahwa terkait dengan asas legalitas dalam membuat kebijakan. Apakah sah atau tidaknya kebijakan itu harus ada aturannya dulu. Itu kan dasarnya. Nah, jadi saya rasa memang dalam konteks konstitusional bersyarat itu MK juga tidak tegas sebenarnya menetapkan bahwa apakah betul-betul tidak konstitusional, inkonstitusional, apakah ini konstitusional, sehingga kemudian syarat 2 tahun itu pun yang tadi disebutkan itu kemudian seolah-olah kemudian diakali, kan seperti itu. Artinya yang harusnya memperbaiki tiba-tiba malah di jalan pintas dengan menerbitkan Perpu. Nah, Perpu pun itu tadi katakan meskipun ada subjektivitas presiden sangat kuat di situ, putusan MK sebelumnya itu 2009 kalau tidak salah itu sebenarnya yang subjektif itu juga sudah diobjektifkan oleh MK. Ada tolak ukurnya. Betul. Tetapi apakah tolak ukur itu digunakan? Itu yang saya rasa kemudian tidak digunakan sampai saat ini. Apakah kemudian keadaannya betul-betul mendesak? Itu masih perdebatan. Apakah kemudian tidak ada dasar hukumnya untuk kemudian aturan yang ada saat ini? Saya rasa aturannya kan sudah ada, masih berlaku. Dan apakah kemudian itu tidak bisa dilakukan dengan cara-cara yang normal seperti membentuk undang-undang dan segala macam? Saya rasa inilah yang kemudian menjadi tolak ukur untuk menentukan itu tadi. Apakah kemudian Perpu itu sebenarnya wajar keluar atau tidak? Berarti dibenarkan ya Pak bahwa dalam proses pembuatan atau pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini terdapat kekeliruan di dalamnya? Dan kalau kita terkesan lihat diburu-burui. secara konteks bagaimana proses yang seharusnya ya seperti itu. Wah, menarik nih, Ikram. Nah, karena kita belum sempat membahas ke substansinya, saya ingin tahu bahwa saat ini kan sudah disahkan ya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Sebagai orang yang turun langsung ke masyarakat, karena Anda adalah organisasi kemahasiswaan yang tentunya banyak mendengarkan apa yang dikatakan masyarakat saat ini dan bisa kita katakan dekat dengan pendapat-pendapat yang lebih objektif dari masyarakat. Kira-kira ada nggak sih yang dirasakan masyarakat saat ini sejak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja? Ya, oke.
terkait dengan polemik reaksi daripada masyarakat dengan keputusan disahkannya Perpu ini ya banyak sih Kak sebenarnya. Hingga yang kemarin Singkat ini saja ya. pada saat perayaan Hari Buruh Internasional kita melihat bahwa memang Undang-Undang Cipta Kerja ini banyak berdampak kepada klaster ketenaga kerjaan. Yaitu Apa tuh? Buruh yang memiliki dampak yang sangat luar biasa. Jadi memang kalau kita lihat tuntutan daripada buruh itu kan salah satunya adalah terkait dengan outsourcing ya, tenaga ahli daya. Yang kemudian itu tidak mendapatkan kejelasan karena kenapa? Karena di poin di Perpu itu mengatakan masih diatur nanti dalam PP ya. Terus selanjutnya terkait dengan upah minimum ya, di mana keluhan buruh itu upah minimum ini tidak ada kenaikan ya. Mulai dari tahun 2021 hingga 2022 itu tidak ada kemarin. Nah, baru 2023 ada kenaikan tetapi bersamaan dengan kenaikan harga BBM juga. Kenaikan harga BBM. Nah, sehingga menurut buruh bahwa ini merupakan kebijakan yang hanya untuk membantu daya konsumsi buruh ya, karena akibat juga kenaikan harga BBM. Cuman untuk menutupi ini saja, kenaikan harga BBM saja. Nah, di luar selain daripada itu banyak juga yang menjadi masukan dari masyarakat terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini kemudian ditarik menjadi sentralistik lagi ya. Jadi dan itu kemudian karena paradigma pemerintah dengan menarik Undang-Undang Cipta Kerja ini menjadi sentralistik sehingga memungkinkan adanya mengurangi korupsi pungli yang terjadi di daerah. Tetapi apakah itu kemudian menjamin bahwasanya ditariknya kembali menjadi centralized? Kemudian praktek-praktek korupsi itu kemudian berkurang. Ya, tentu itu juga menjadi permasalahan. Tidak ada jaminan tentunya ya. Saya ingin tanyakan satu hal ke Ikram nih. Apakah dengan jalan yang ditempuh oleh mahasiswa saat ini yaitu dengan berdemo adalah jalan terakhir untuk menyampaikan aspirasi di tengah pemerintah yang saat ini sangat arogan yang seperti dijelaskan tadi? Oke. Jadi kita tidak dapat menafikan Kak bahwasanya peran daripada mahasiswa itu merupakan penyambung aspirasi daripada masyarakat ya, sebagai mitra kritis daripada pemerintah. Tentunya kemudian bahwa peran mahasiswa itu kemudian sangat dibutuhkan bagi pada masyarakat. Nah, banyak juga polemik nih. Banyak yang kemudian aksi demonstrasi itu kemudian diposting terus, banyak cibiran-cibiran dari pada masyarakat. Saya ingin mengatakan bahwasanya yang mereka lakukan itu bahwa untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan banyak orang, bahwa itu merupakan jalan terakhir yang sebelumnya mereka telah tempuh, mungkin menyuarakan secara advokasi, menyuarakan lewat sosial media dan kemudian belum digubris, ya mereka turun ke jalan menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya seperti ini loh pemerintah, dia tidak mendengarkan aspirasi kita. Makanya kemudian kita mengajak kalian untuk sama-sama, ayo kita bersama-sama menyuarakan aspirasi ini. Oke Pak, sebelum closing statement nih Pak tentang demo ini, sebagai anggota dewan dan juga akademisi yang seharusnya memberikan dampak dan saran yang baik kepada mahasiswanya, seperti apa sih sebenarnya alur yang baik untuk menyampaikan aspirasi itu Pak? Saya rasa sudah yang digambarkan tadi kami itu sudah tepat sebenarnya, bahwa selalu sering saya katakan juga di kelas itu bahwa demonstrasi itu diupayakan menjadi jalan terakhir. Bagaimana kemudian kita buka diskusi, dia sampaikan lewat advokasi, media, diskusi dan segala macam, itu kemudian harus menjadi langkah awal, apalagi kita sebagai mahasiswa. Nah, itu yang kemudian tapi ketika kemudian ruang-ruang ini sudah ditutup, tidak ada lagi upaya kemudian untuk menyampaikan secara baik dan segala macam, maka secara satu-satunya yang kemudian dijamin juga oleh konstitusi adalah memang melakukan demonstrasi, dan itu saya rasa tidak ada masalah, dan itu yang kemudian saya rasa mahasiswa juga melakukan apa yang kemudian menjadi tugasnya.
Waduh, senang sekali rasanya kita bisa berbincang dengan pikiran terbuka seperti ini tanpa harus mengintervensi siapa-siapa ya Pak. Terakhir Pak, boleh disampaikan harapannya terkait Undang-Undang Cipta Kerja ini dan bagaimana seharusnya pemerintah mengambil sikap akan hal ini? Saya rasa kalau terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, balik lagi bahwa polemik yang timbul di masyarakat itu juga bagian dari aspirasi yang kemudian harus dijawab, bahwa ada proses-proses yang perlu dibenahi, proses keterbukaan, proses partisipasi itu yang kemudian perlu diperbanyak dalam proses pembuatan kebijakan. Karena inti dari sebuah kebijakan itu kan lahir untuk menyelesaikan problem atau menyelesaikan apa yang masalah yang ada di dalam masyarakat. Jadi ketika kebijakan atau Undang-Undang Cipta Kerja ini lahir justru kemudian menambah beban di masyarakat, saya rasa kebijakan itu tidak tepat dan itu harus kemudian saya rasa direvisi atau dicabut saja seperti itu. Wah, semoga bisa jadi masukan yang positif untuk pemerintah ke depannya. Terakhir Kak Ikram, boleh disampaikan harapannya dan keinginannya dan bisa disampaikan unek-uneknya kalau misalnya banyak dari audiens kita saat ini menonton dan salah satu pihak dari pemerintah dan salah satunya ada di depan kita. Boleh disampaikan harapannya? Jadi saya sebagai closing statement ya, jadi saya hanya lebih menekankan terhadap gerakan teman-teman kita, gerakan mahasiswa yang saya mengharapkan bahwasanya gerakan mahasiswa ke depan itu jangan melemah, jangan gampang dikondisikan, perkuat barisan ya. Karena kenapa? Nanti itu kemudian menjadi celah bagi para oligarki misalnya yang sehingga dia bisa berbuat semena-mena tentunya. Makanya gerakan mahasiswa itu kemudian harus konsisten dan betul-betul mengatasnamakan kepentingan rakyat. Ya, sekira seperti saya. Wah, menarik sekali isi perbincangan podcast kita hari ini dan ini tak kalah excitednya dengan podcast yang lain. Tapi apa yang membuat menarik adalah di sini banyak mengisukan tentang kepentingan rakyat dan lagi-lagi masyarakat itu sendiri. Banyak sekali yang ingin kita bahas, tapi karena durasi kita terbatas, semoga kita bisa menyambung kembali pembahasan dengan isu-isu yang lebih fenomenal lainnya, Pak. Ya. Terima kasih atas kesediaannya, terima kasih Kram, kami tunggu gebrakan-gebrakan kemahasiswaannya yang lebih besar lainnya, dan Pak, semoga sukses ke depannya. Itulah tadi Education Talk kita bersama dengan Dr. Ade Ferry Afri Soleh HMSC dan Baso Muhammad Ikram perwakilan dari mahasiswa. Sampai berjumpa lagi di Education Talk lainnya dengan pembahasan yang tak kalah menariknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.